Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, Om Swastiastu. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus, arus, arus. Hai teman-teman, salam revolusi. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahagribi. Saya dari SMA Negeri 1 Pontianak, Kalimantan Barat, perwakilan Duta Internet Cerdas Kreatif Produktif yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sini saya akan sedikit berbagi mengenai internet, mulai dari apa itu internet hingga bagaimana cara penggunaan internet yang baik dan benar. Internet, kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara yang sangat besar, penduduk yang banyak. Siapa yang tidak mengenal internet? Hampir setiap hari ketika kita mulai dari bangun tidur, makan siang, hingga menjelang tidur, kita selalu memegang yang namanya telepon genggam atau yang lebih dikenal dengan gadget. Itu semua tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kehidupan kita, sebab banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan melalui dunia internet. Lalu, bagaimana dengan kondisi internet di Indonesia? Luar biasa, Indonesia menempati peringkat ke-4 dunia dalam pengguna Facebook terbesar, lalu peringkat 5 internet, peringkat 3 pengguna lain terbesar di dunia, peringkat 2 pengguna Kakao Talk, dan peringkat pertama pengguna pet di dunia. Data ini berdasarkan buku panduan yang telah diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui buku yang berjudul Internet Cerdas Kreatif dan Produktif. Lalu, apakah itu hanya menimbulkan sisi-sisi positif? Pastinya, ya. Banyak sekali sisi-sisi positif dari internet, seperti email, kita bisa chatting, kita bisa bertukar pendapat di dalam sebuah forum tanpa harus bertemu muka secara langsung. Tapi, internet bagaikan dua mata uang logam. Di sisi yang satu, internet menerapkan sisi positif, tapi di sisi yang lain, terdapat dampak-dampak negatif. Kenapa dampak negatif itu bisa terjadi? Karena tergantung bagaimana kebijakan penggunaan orang tersebut. Kita ketahui bahwasanya ketika seorang manusia bisa dengan cara bijaksana memanfaatkan kemajuan teknologi, maka manusia-manusia tersebut tidak akan pernah terjebak dengan yang namanya dunia negatif internet. Apa itu dunia negatif internet? Cyberbullying, cyberstalking, phishing, gambling, dan masih banyak lagi. Satu persatu akan saya kupas, yaitu pertama judi online. Banyak sekali game-game online di dunia internet yang kita kenal mereka menawarkan perjudian. Jika anak-anak seusia kita, bahkan adik-adik kita terbiasa untuk melakukan hal itu, maka kedepannya dia juga akan terbiasa ketika terjun di dunia masyarakat untuk mengimplementasikan apa yang selama ini ia gunakan di media internet, yaitu perjudian. Di sisi lain, kita ketahui bahwasanya banyak sekali cyberbullying di internet, menghina satu dengan yang lainnya, menyangkut pautkan suku, ras, dan agama, memojokkan ataupun menyudutkan anak-anak yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus. Banyak sekali kita jumpai kasus-kasus seperti itu. Di sisi lain, kita juga pernah menjumpai yang namanya cyberstalking dan lain sebagainya. Jika kita tidak bisa menyikapi dampak negatif dari internet, maka apa yang akan terjadi terhadap generasi muda kita? Jika kita tidak berperan, jika kita tidak menimbulkan rasa tanggung jawab sebagai manusia, rasa tanggung jawab sebagai masyarakat Indonesia, rasa tanggung jawab sebagai generasi yang akan mengembangkan internet ke arah yang lebih positif, maka hancurlah generasi kita. Maka tidak akan terkenal lagi yang namanya generasi emas, generasi Indonesia. Apakah kita hanya berdiam diri mengikuti dampak-dampak negatif dari internet? Apakah kita tega? Apakah kita rela melihat adik-adik kita, melihat keluarga kita ada yang kecanduan diakibatkan menonton konten-konten pornografi melalui media internet? Pastinya tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda? Yang bisa kita lakukan adalah bersama menjadi agen perubahan, bersama menjadi agen revolusi mental, dan bersama menjadi duta internet cerdas, kreatif, dan produktif.
Apa itu duta internet cakap, cerdas, kreatif, dan produktif? Cerdas. Apa itu cerdas? Cerdas berarti memanfaatkan internet secara baik dalam arti tepat guna, aman, sesuai etika, budaya, dan norma yang berlaku. Mungkin kita sering melihat kasus cyberbullying, pornografi. Itu semua terjadi karena kita tidak menggunakan internet secara cerdas. Lalu bagaimana tips-tipsnya? Tips yang pertama, pasanglah aplikasi pencegah konten yang tidak dikehendaki. Lalu, berpikir sebelum mengunggah ataupun mengklik tautan di internet. Sebab jika kita tidak berpikir, ingatlah, pepatah mengatakan bahwasanya mulutmu harimaumu, tetapi di dalam dunia maya, ingatlah bahwa apa yang kau unggah itulah harimau kalian. Yang ketiga, tidak mengumbar data-data pribadi seperti alamat rumah yang jelas, nomor telepon, dan foto-foto yang suatu saat bisa disalahgunakan. Yang keempat, memverifikasi kebenaran informasi yang diterima sebelum membaginya ataupun menyebarluaskannya di dunia internet, serta batasi penggunaan internet sehari-hari agar kita sebagai manusia bisa bersosialisasi. Sebab kita bukanlah manusia yang bisa hidup sendiri, tapi kita adalah manusia yang harus bersosialisasi. Lalu, internet kreatif. Kreatif berarti menciptakan karya baru yang berpotensi memberikan manfaat dan nilai tambah. Apa itu tips-tipsnya? Yang pertama, buatlah karya orisinal berupa tulisan seperti artikel, esai, di mana artikel ataupun esai tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran ataupun bisa membuka pola pikir manusia sehingga terwujudlah revolusi mental yang diharapkan oleh pemerintah. Lalu ciptakanlah video-video yang bisa membuka wawasan pemikiran, foto-foto yang bisa menyentuh hati seseorang, ataupun aplikasi dan game-game lainnya yang akan mengarahkan kita menuju ke arah yang lebih positif. Lalu gunakanlah media sosial untuk mempromosikan karyamu. Mungkin kamu adalah satu di antara orang yang bisa membuat karya-karya tertentu. Sebarluaskanlah karya-karya kalian, sebab dengan menyebarluaskan karya kalian, maka kalian bisa berbagi dan menambah ilmu kalian lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, ikut sertakan ajangmu ataupun ikut sertakan karyamu pada ajang-ajang yang bermanfaat. Banyak sekali ajang-ajang yang dilakukan oleh Kemkominfo, misalnya ke ICT Award atau disingkat dengan INAIKTA yang diadakan setiap tahunnya oleh Kemkominfo. Dan yang keempat, buatlah karya orisinal kalian seperti kebudayaan khas Kalimantan Barat, kebudayaan khas Sumatera Selatan ataupun kebudayaan khas daerah lain, kuliner-kulinernya ataupun pariwisata. Angkatlah kembali itu semua dan kenalkan kepada mancanegara bahwa ini Indonesia, bahwa ini daerah saya, bahwa ini potensi daerah saya. Dan yang ketiga, produktif, yaitu mendapatkan dan memberikan manfaat yang maksimal dari penggunaan teknologi dan internet untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Bagaimana tipsnya? Pertama, mulailah melakukan bisnis online dan memperluas jaringan bisnis. Kita ketahui bahwasanya saat ini banyak sekali barang-barang yang dijual melalui media sosial. Itu merupakan satu peluang bagi kita sebagai generasi muda untuk menjadikan diri kita sebagai wirausahawan muda. Kita ketahui bahwasanya kurikulum 2013 juga menyisipkan materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Itu merupakan satu kesempatan, satu peluang, satu wadah bagi kita untuk meningkatkan bagaimana cara menjadi wirausahawan muda. Dan dengan internet lah kita mengaplikasikan teori-teori tersebut. Lalu buatlah karya atau game yang bisa dijual di internet. Itu sangat menguntungkan kita. Manfaatkan jual beli online terpercaya. Dan terakhir, gunakan internet untuk menambah pengetahuan. Kita ketahui bahwasanya banyak sekali kerajinan-kerajinan tangan, terutama jika kita memberdayakan ibu-ibu PKK, jika kita memberdayakan masyarakat-masyarakat di mana kita bisa menjual barang-barang kerajinan tersebut yang berasal dari bahan bekas untuk diproduksi kembali. Dan hal tersebut ujung-ujungnya kita menggunakan internet sebagai wadah produktif, sehingga program Incakap, yaitu internet cerdas, kreatif, dan produktif, dapat tercapai dan dapat terwujud di seluruh kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Lalu, untuk mewujudkan itu semua, pastinya Duta Internet Cakap, Cerdas, Kreatif, dan Produktif mempunyai program untuk mendukung program Duta Internet Cakap. Apa itu program dari Rizky Maghribi, Duta Internet Cakap asal Kalimantan Barat? Yang pertama, sosialisasi. Pastinya kehidupan tidak pernah lepas dari yang namanya sosialisasi. Dan saya selaku Duta Internet Cakap melakukan sosialisasi di lingkungan warga Kota Pontianak, mulai dari sekolah,
masyarakat, dan keluarga, lalu di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang terakhir ialah saya mencoba untuk menghubungi teman-teman saya di seluruh Indonesia untuk mendukung program ini agar berjalan dengan maksimal. Lalu yang kedua, apa itu program kita? Menyebarluaskan artikel-artikel di mana artikel-artikel tersebut mengandung makna-makna yang bisa membuka pola pikir manusia. Yang ketiga, Duta Internet Cakap Rizky Maghribi juga membuat video pembelajaran ataupun video pembuka pikiran manusia terhadap pandangan-pandangan mereka seperti apa internet Indonesia dan harapan mereka ke depannya. Dan yang keempat, program yang dibuat oleh Duta Internet Cakap ialah menyebarluaskan PowerPoint yang berisi media-media pembelajaran dan fotokopian pamflet-pamflet yang berisi pengetahuan singkat tentang internet cakap, yaitu internet cerdas, kreatif, dan produktif. Apakah sampai di situ saja? Tidak. Duta Internet Cakap Rizky Maghribi juga memberdayakan Gespro Channel, yaitu Ganesha Science Project Channel, di mana Gespro Channel terdiri dari blog, link, YouTube, dan Facebook, Twitter, Instagram, dan semua media sosial dimiliki oleh Ganesha Science Project. Apa isi Gespro Channel? Gespro Channel berisi pengetahuan akan Incakap, di mana nantinya video-video dari seluruh provinsi yang mendukung program ini akan disiarkan melalui Gespro Channel. Lalu kami Gespro Channel juga akan memanfaatkan media internet untuk menjadi jurnalis, citizen journalism. Itulah program kami, itulah tujuan akhir kami, memberdayakan internet dengan memanfaatkan ataupun membentuk suatu wadah yang dinamakan dengan Gespro Channel. Dan masih banyak program-program lainnya yang pastinya program tersebut akan mendukung kemandirian dan kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, mari bersama bergenggaman tangan untuk mewujudkan Indonesia yang bergenerasi, cerdas, kreatif, dan produktif. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita bersama sebagai pelopor, kapan lagi? Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Swastiastu, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Arus, Arus, Arus.